Aku nggak tahu sih ini ya, cuman aku sendiri apa emang kejadian. Cuman kalau aku lihat emang di 2022 itu ya front end sama back end emang banyak trendingnya dengan berbagai macam framework baru. Front end misalnya di Svelte, Astro, terus React ya pastinya. Terus di back end itu ada Node.js, Go, eh, dan bahkan Java sekalipun yang bisa dibilang cukup lama ternyata dapat traction juga dengan adanya si Spring Boot itu yang katanya sih cukup mantep buat dipakai di 2022. Dan aku mulai kepikiran kayaknya ada yang ketinggalan deh. PHP, ada si itulah Rafael Aman. Cuman kayaknya biasanya kalau kita develop aplikasi website gitu kan, itu biasanya bahkan sebelum kita develop ke sana gitu mikir buat ngetik kode, kita tuh sebenarnya ada opsi yang bisa dibilang enak banget buat dipakai, yang mungkin buat orang-orang awam itu sebenarnya cuma butuh sampai situ aja, nggak perlu sampai sejauh bikin develop aplikasi sendiri, custom semuanya. WordPress, aku nggak tahu, cuman buat aku sendiri WordPress itu bisa dibilang kunci rahasia programming aku waktu dulu, yang dimana aku diminta buat develop website dalam waktu singkat dengan budget yang minim. Mau nggak mau aku harus pakai WordPress, dan hasilnya juga mantep banget. Orang-orang nggak ada yang komplain, mereka puas, mereka pakai websitenya dengan seneng, dan aku pun seneng gitu karena aku dibayar. Itu sih menurut aku yang mantep dari WordPress. Cuman sekarang gimana kabarnya buat? Jadi aku sempet iseng-iseng cek buat ya, kondisinya sekarang di 2022 buat WordPress tuh kayak gimana, apakah nurun apa naik. Tapi ternyata waktu aku cek, ternyata masih kurang lebih sama dan tetap ada peningkatan malah dari sisi user. WordPress yang seperti kita tahu itu kan aplikasi CMS, Content Management System yang open source. Jadi kita bisa pakai, kita bisa manfaatin itu buat kerja, buat kebutuhan komersial, dan mungkin itu yang jadi menariknya karena dengan kelengkapan itu kita bisa bikin website yang gampang, kita bisa bikin suatu sistem, dan itu dipakai sama hampir setengah dari orang-orang di internet. Ini menurut W3 Tech ya. Yang bisa dibilang ini baru satu, sedangkan buat stack-stack yang baru muncul, itu kan ada banyak banget. Jadi mereka mau gak mau harus ngambil sisanya dari WordPress ini. Jadi bisa dibilang WordPress tetap yang rajain buat stack uh, stack yang bisa dibilang bukan stack juga sih, itu udah CMS, alternatif solusi lah buat development. Dan juga kedua ini ada peningkatan 12% user per tahun. Oke, aku gak mau asal percaya aja ya buat ini kayak ya bener-bener WordPress itu bagus, enggak. Ini aku cuman kayak oke, kita ngerti ini statementnya kayak gini, cuman kalau itu bener kayak gimana, kalau itu salah kayak gimana. Katakanlah kalau salah, katakanlah usernya sama, tapi kalau kita ingat WordPress itu kan udah mayoritas ya, sekitar bahkan sebelum 2022 itu udah emang tetap mayoritas. Kalau misalkan tetap gak ada peningkatan, berarti tetap secara user yang make WordPress itu gak pindah dari WordPress. Itu kalau kondisinya gak ada peningkatan. Sekarang kalau peningkatan berarti makin banyak orang pindah ke WordPress meskipun dengan banyaknya alternatif solusi yang bisa dibilang cukup lengkap gitu, yang bisa mumpuni kayak kita bikin dari scratch dan macam-macam. Nah, oke, ini malah lebih mantap lagi nih. WordPress itu udah 65% malah kalau kita bandingin secara CMS. Nah, tadi yang 43% tuh kalau misalkan secara overall gitu, kita bandinginnya bukan sama CMS tapi sama mungkin stack yang benar-benar kita bikin dari awal, mungkin dengan full stack React terus belakangnya Laravel atau apa gitu. Kalau kita bandingin sama CMS yang ya kayak jumlah terus uh, aku tahunya jumlah sih yang aku familiar, itu sama yang lainnya, itu malah lebih gede lagi ya pastilah, karena WordPress itu bisa kita pakai buat bikin toko, bisa kita buat pakai buat bikin komunitas macam-macam, tergantung kita kebutuhannya buat apa. Nah,
WordPress powers 36,28 in 1 million. Intinya ini ya pokoknya secara SEO, secara user, secara searching, dan secara penggunanya itu mereka bisa dibilang cukup mendominasi. Menurut aku ini nggak ada salahnya, ada benernya, karena dengan adanya WordPress kita bisa fokus ke content development. Yang aku sendiri juga ada pengalaman situ. Jadi ketika kita bikin WordPress, kita gak cuma bikin websitenya, kita bikin blognya. Dimana blog itu akan sangat berpengaruh ke marketing kita yang akan kita lakuin. Jadi dengan kita bikin konten tiap hari, kita bikin marketing apa yang kita punya di website itu akan ngedorong website kita naik ke atas, dan itu akan sangat ngebantu. Dan mungkin itu jadi tujuan utama kenapa kita ada website, biar orang-orang bisa tahu kita ada. Dan dengan adanya WordPress, ya itu jadi terrealisasi. Mungkin beda kalau misalnya kita punya aplikasi gitu ya, aplikasi kita develop, aplikasi akan jadi ya aplikasi, nggak akan jadi lebih dari itu. Dan bisa dibilang aplikasi kayak gitu nanti kedepannya ya mau gak mau kita harus marketingnya lewat cara lain, mungkin selain blog, atau kalau itu kondisinya nggak ada blognya. Nah kalau misalkan ada blognya kalau WordPress, ya kita tinggal bikin aja, bikin postingan gitu. Kayak misalkan kita punya website tentang aplikasi buat bikin ngitung aplikasi buat ngitung berat badan pakai HP gitu. Nanti di artikel konten di blognya kita bikin kayak 10 tips jaga berat badan, 10 tips buat naikin angka harapan hidup gitu. Nanti ujung-ujungnya tetap promote produk kita. Itu sih CMS secara overall, dan menurut aku WordPress emang mantep banget buat development. Nah, ini WooCommerce. Jadi misalnya kalau kita mau develop toko gitu pakai WooCommerce, yang ya aku sendiri juga pernah pakai. Plugin juga. Secara plugin juga masih mantep. Terakhir aku cek sih. Plugin menurut aku yang salah satu yang berguna itu seperti SEO. Jadi yang aku maksud tadi, jadi ketika kita ada keyword, kita mau masukin apa, kita mau ngincer apa, kita masukin di SEO-nya. Nah nanti SEO-nya itu kita target, kita jalanin. Ya udah nanti kita dapat hasilnya. Apakah itu sudah optimal atau masih bisa kita maksimalin, kita tambahin kata-kata berapa, terus teksnya juga dari yang cuma berapa ratus baris kita banyakin jadi sampai beratus-ratus. Itu tema. Nah ini yang katakanlah kita developer front end gitu kan, kita lagi freelance, kita lagi ada kerjaan, terus kita mau dapetin penghasilan pasif. Gimana caranya? Ada banyak sih, mungkin kita bisa develop aplikasi, kita jadi freelance menerima jasa, atau kita bisa bikin tema buat front end, buat CMS yang udah ada gitu. Dan aku cek di salah satu marketplace yang bisa dibilang cukup gede, di Envato Market ya, di Code Canyon, itu tetap gak berubah-ubah dari dulu sama sekarang. Si WordPress ini tetap yang merajai. Terus yang kedua PHP. Sudah kemana-mana tetap akhirnya tetap balik ke PHP. Tapi ya itu emang si PHP ini mantapnya di komunitas sama yang komunitasnya yang udah gede gitu. Kayaknya nggak bisa digeser dah mau diapa-apain. Walaupun secara keren-kerennya ya tetap keren, mungkin JavaScript, React, terus macam-macam itu. React sih. Iya kita pakai bikin dari scratch gitu. Nih $30, 20, 9, 15. Nah ini katakanlah kita nih ada 23.000 kali ini. Oke, aku gak mau hitung sampai situ, tapi intinya ya potensinya tetap gede gitu buat si WordPress buat terus dipakai, terus dikembangin. Bentar, bagaimana sih tadi ini ya. Nah buat security, jujur security aku nggak bisa nyaranin kita langsung pakai mentah-mentah buat WordPress-nya. Kita harus pakai plugin, kita harus pakai tambahan plugin service lain
buat bisa mastiin ngeblok buat firewall, bukan, sorry, buat ngeblok serangan dari luar. Itu sih menurut aku pentingnya pakai eksternal, bantuan dari luar buat security. Karena menurut aku security di WordPress itu ya, terakhir aku cek masih ada beberapa lah vulnerabilities yang bisa dieksploit. Kayak misalnya buat halamannya gitu, kita bisa buka WP admin, kalau orang-orang belum ganti ya nanti bisa dibuka halaman adminnya gitu. Tapi ya harusnya nggak terlalu bermasalah kalau misalnya kita udah sadar itu. Toh juga secara penggunaan juga gak banyak fitur, jadi gak akan banyak celah juga untuk dieksploit. Menurut aku kekuatan utama dari WordPress itu lebih ke buat blogging, buat marketing, buat misalkan kita ada aplikasi, bukan aplikasi, kita ada jasa gitu, yang dimana ujung-ujungnya kita minta orang buat ngontak kita, orang tahu kita ada, kita jual barang, itu kita bisa marketing barang kita di website kita di WordPress. Kita bikin konten banyak, orang-orang pada ngerti, orang datang, terus ya udah nanti orang-orang pada belanja barang kita. Nah, buat itu terjadi itu kita perlu CMS, kita perlu itu tadi SEO, kita harus ada di halaman atas Google, kita harus bikin artikel yang akan memancing Google itu, artikel yang bakal narik orang buat ikut beli. Menurut aku dengan adanya WordPress itu akan sangat berguna dan tepat sasaran. Nah, beda kalau misalnya kita mau bikin aplikasi perhitungan kalkulasi macam-macam, itu WordPress apakah itu jadi solusi? Menurut aku enggak sih, tetap ada aplikasi alternatif lain kayak kita develop dari awal, itu menurut aku lebih enak. Cuman kalau misalkan selain itu WordPress itu